Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, jurusan PGSD semester 4. Saya Nurmaya Mukiah dan teman saya Hani Asmara Agata. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu Mami yang telah berkenan menyempatkan waktunya untuk kami wawancara terkait supervisi pendidikan dan kepemimpinan dalam tugas kuliah pelajaran administrasi dan supervisi pendidikan. Untuk wawancara kita adakan hanya sebentar, sekitar 15 menit. Karena itu kita lanjut saja ke dalam pertanyaan wawancara atau interview yang dimulai dari saya dengan judul Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Langsung saya mulai ya. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, pertanyaannya yang pertama, bagaimana langkah yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan sekolah ini, khususnya kepada guru dan pendidik? Langsung ya, Maya? Ya. Oke. Kalau untuk kedisiplinan pegawai ataupun guru dan tenaga pendidikan dari kami sebagai sekolah, untuk kedisiplinan itu sebenarnya ada fingerprint untuk kedisiplinan guru. Kedatangan guru, absensi guru itu lewat fingerprint. Waktu masa normal sebelum pandemi itu menggunakan fingerprint. Jadi ketahuan jam berapa datangnya, pulangnya jam berapa. Kalau yang dulu dalam masa normal masuk jam 7. Jam 7 lewat 1 menit dianggap telat. Sampai jam 2. Tapi karena sekarang pandemi COVID-19 itu dirubah. Bagi guru yang piket, karena selama PPKM ini, kalau di Depok, kehadiran guru itu hanya 20%. Sedangkan guru di saya, di Cilangkap 6, Tapos, itu hanya ada 12 guru. 10 guru kelas, 2 guru mata pelajaran. Itu kalau dibagi rata 20%, hanya 3 guru yang bisa hadir di sekolah. Kemudian kalau misalkan 3 guru dibagi 12 guru bagi 6 hari kerja, kalau di saya di Tapos baru ada cuman 3 sekolah yang masuk sampai hari Jumat. Yang lainnya masuk sampai hari Sabtu. Jadi guru-guru hanya bisa masuk seminggu 2 kali. Dari jam 7 sampai jam 12 selama PPKM. Tapi apabila PPKM selesai, kita belum bisa bertemu anak-anak. Tetap masih daring atau online pembelajarannya. Tapi guru 100% harus masuk apabila PPKM berakhir gitu. Nah, untuk disiplin guru atau kehadiran guru tetap masih pakai fingerprint atau lewat sidik jari absennya. Bisa di print karena bisa ketahuan lewat di print sebulan sekali. Jadi ketahuan guru itu datang ke sekolah jam berapa, pulangnya jam berapa, ketahuan. Sebulan sekali di print. Jadi sekolah atau kepala sekolah punya absen guru-guru. Kalau guru kelas punya absen siswa. Tapi kepala sekolah bisa punya absen atau bukti fisik kehadiran guru. Nah, untuk kedisiplinan itu tetap tugas kita harus turun ke bawah.
atau ke lapangan. Walaupun guru hanya 2 hari kerja selama PPKM ini, bisa kepala sekolah lebih dari 2 hari, bisa 4 hari, atau bisa juga full sampai hari Jumat. Kalau pembelajaran sampai hari Jumat selama COVID, tapi guru masuk itu sampai hari Sabtu. Jadi saya juga kepala sekolah tuh nggak harus 2 hari, bisa 4 hari, ataupun bisa juga selama 6 hari untuk menilai atau melihat apakah guru itu bisa disiplin atau tidak. Gitu. Kemudian yang kedua, catatan. Ada tersendiri. Guru si A begini, ada catatannya. Si B begini. Setiap bulan saya mengadakan rapat sekolah. Kemudian dilaporkanlah kerja guru setiap bulan. Oke. Kemudian berdasarkan catatan saya. Kemudian apabila ada guru yang sekali salah, 2 kali tidak disiplin, 3 kali tidak disiplin, ada teguran. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Kalau misalkan teguran berikutnya nggak ada perubahan, ada pembinaan. Pembinaan dari kepala sekolah. Kalau misalnya nggak bisa juga dia itu berubah, ada pembinaan dari pengawas. Pengawas juga ada pembinaan, nggak bisa juga dia nggak berubah gurunya, pembinaan dari dinas. Dinas nanti ini bisa mungkin diturunkan pangkatnya. Jadi bertahap untuk tegurannya itu. Berarti apa? Berarti untuk ibu sendiri itu pantauan untuk guru-guru sekitar itu ibu itu memantaunya hanya lewat dari absen yang fingerprint itu. Pertama kalau hadiran fingerprint. Tapi kalau untuk misalkan di sekolah harus turun langsung untuk kegiatan sekolah, kemudian pembelajaran anak dari guru ke siswa harus turun langsung. Makanya saya bilang kalau guru bisa 2 hari masuk, kepala sekolah bisa 3 hari, bisa sampai seminggu full, tergantung kebutuhan. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan di sekolah. Kalau misalnya saya merasa kurang untuk memantau guru si A, mungkin saya harus masuk dan hari Rabu, kemudian hari B, hari Kamis masuk lagi gitu. Jadi saya harus ngatur kurangnya apa, kemudian peminatnya apa yang harus saya tahu gitu. Jadi nggak, kalau sekolah malah lebih masuknya, bisa lebih 4 hari, bisa lebih 6 hari kan gitu. Kemudian yang terakhir, kalau ada teguran harus ada simbang bagi yang disiplin. Artinya kita memberikan rewardnya itu biasanya untuk saya pribadi sebagai kepala sekolah ada program pada akhir pelajaran, pada tahun pelajaran dipilih tuh 4 guru. Saya tuh milih 4 guru itu sebagai guru teladan, guru disiplin, kemudian guru termaju dalam IT, kemudian guru berinovasi. Ada 4. Itu yang untuk sebagai pembangkit atau motivasi atau semangat bagi guru yang sudah baik. Gitu. Jadi tata, kalau yang bagus ada rewardnya, kalau yang susah ataupun melanggar ada sanksinya. Gitu. Itu. Kalau misalkan ada guru yang udah ditegur
berkali-kali dari yang pertama, kedua, tapi tetap aja mengulangi kesalahan yang sama, itu apa tindakannya, Bu? Itu kalau yang kan tadi udah bilang itu ya, kalau bagi guru yang ditegur sampai 3 kali teguran, belum ada perubahan, dipanggillah secara pribadi oleh kepala sekolah. Pembinaan dari kepala sekolah. Diberi waktu sebulan, nggak ada perubahan, mungkin kepala sekolah nggak dia bilang mungkin nggak dilihat, naik lagi ke pengawas. Di pengawas diberikan arahan, bimbingan supaya perubahan, dipantau, mudahan sih berubah. Tapi apabila ada guru yang terlalu pelanggar banget, terlalu cuek dalam kerja segala macam, pengawas nggak dilihat, nggak ada perubahannya, naiklah terakhir ke dinas. Dinas pengarahan, pembinaan, nggak ada perubahan, mungkin ada dinas ada apa? Ada mungkin penurunan golongan. Dari golongan misalkan dari 3A jadi 2D. Kalau misalkan dari 3B jadi 3A. Kan gitu. Jadi untuk pelanggar bertahap. Gitu. Nih. Lanjut lagi? Ya. Ada satu lagi. Menurut pandangan Ibu, bagaimana gambaran umum tentang kinerja pendidik dan tenaga pendidik pada sekolah? Apa sejauh ini peran pendidik dan tenaga pendidikan dalam mendukung kegiatan pendidik di sekolah ini sudah terpenuhi? Jika sudah, bisa tolong jelaskan? Ini Mam ya, karena hujan gede, sekarang sudah hujan besar, jadi suara agak kecil ya. Iya. Gini, itu untuk sekolah saya atau secara umum? Secara umum. Oh ya. Kalau secara umum, saya bilang untuk penilaian saya untuk pendidikan itu sudah bagus sih. Memang ada namanya orangnya, ada mungkin oknum-oknum, ada kesalahan-kesalahan, nggak semua orang baik. Tapi banyak yang baik sebagai guru. Jadi kalau diambil keseluruhan, saya bilang bagus dan baik untuk pendidikan di sekolah. Baik sekolah negeri, apalagi swasta. Untuk tenaga pendidik itu udah mendukung kegiatan di sekolah apa belum? Alhamdulillah sih, kalau namanya pendidik pasti mendukung program sekolah. Kalau misalkan nggak mendidik pasti melanggar, kan gitu. Yeah. Kalau dia nggak setuju atau apa, pasti dia kan kontra dengan program sekolah, pasti dia melanggar, banyak pelanggaran kan gitu. Makanya yang namanya pendidik dan guru itu bisa mendukung pendidikan di sekolah sendiri, itu berarti apa? Dia berkontribusi kemudian mendukung program sekolah itu. Kalau pribadi saya untuk sekolah saya sendiri, alhamdulillah sih guru-guru sudah bagus, sudah mendukung. Terutama apa? Terutama lihat dari kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya atau pimpinannya itu bisa mengajak guru-guru untuk perubahan, itu kemudian mengajak guru-guru untuk bersama-sama untuk sekolah lebih baik, lebih maju, ya pasti mendukung. Tapi kalau misalkan kontra dengan pemimpinnya, pasti ada slack ataupun kontra di dalamnya, kan gitu. Kalau saya, alhamdulillah sih, kami punya program atau punya foto bisa untuk bersama. Gitu. Oke. Baik Bu, dilanjutkan sama teman saya, Hani Agatha, Asmara Agatha. Ya, saya lanjut ya Bu. Iya. Di wawancara ini saya akan mewawancarai tentang pelaksanaan supervisi. Nah, untuk pertanyaan pertama,
Ya. supervisi apa saja yang sudah Ibu jalankan di sekolah Ibu dan bagaimana pelaksanaannya? Iya. Oh iya, ya. Kalau supervisi sebenarnya ada dua. Ada supervisi akademik dan supervisi administrasi. Ya. Kemudian kalau namanya supervisi akademik itu supervisi pembelajaran, artinya supervisi yang dinilai lewat guru mengajar. Bagaimana dia ngajar, metode apa yang diajarkannya, interaksi dia sama siswa gimana, itu namanya supervisi akademik. Ada lagi supervisi administrasi. Kalau administrasi itu untuk kelengkapan administrasi sebagai guru kelas. Misalkan ada EPP-nya, ada promesnya, promet, absensi siswa, kemudian ada mutasi dan lainnya. Itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, apakah pelaksanaan supervisi itu dilakukan secara berkala atau kapan dilakukannya? Oh iya, pasti. Nah, kalau supervisi akademik yang untuk di pembelajaran itu minimal 2 kali 1 semester. Tuh, misalnya saya tuh masuk ke kelas, itu namanya supervisi akademik. Tapi sekarang kan online, nggak bisa masuk kelas. Saya masuk lewat Zoom. Jadi lihat bagaimana pembelajaran gurunya, apa yang diajarkan, kemudian minimal masuk ke grup WA kelas gitu, bisa Zoom ataupun WA untuk supervisi akademik itu semester 1 semester 2 kali. Tapi kalau supervisi administrasi minimal kayak absensi, kemudian mutasi, kemudian penilaian itu sebulan sekali bersamaan ketika rapat dilakukan. Tapi untuk penandatanganan RPP itu seminggu sekali, gitu. Ya. Iya, baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup itu kali ya wawancara dari kita ya Bu. Kita tutup aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai wawancara hari ini. Untuk itu kami sangat berterima kasih atas waktu dan partisipasi yang Ibu berikan untuk wawancara yang kami adakan ini. Ada kala kurang dan lebih dari sikap maupun perkataan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, saya mulai pertanyaan yang pertama, yaitu untuk Ibu Sri Rahayu. Bagaimana pandangan Ibu tentang problem solving atau pemecahan masalah yang dilakukan kepala sekolah terkait kinerja pada lembaga pendidikan ini? Baik, menurut saya problem solving atau pemecahan masalah yang dilakukan kepala sekolah terkait kinerja, kepala sekolah selalu memberikan masukan, kemudian mengadakan evaluasi di setiap hasil kerja dari stafnya,
agar ada kemajuan yang lebih baik ketika kita memberikan pembelajaran jarak jauh. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, Irma, apakah peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung kegiatan di sekolah ini sudah terpenuhi? Mohon maaf, bisa diulang, Maya? Apakah sejauh ini peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam mendukung kegiatan sekolah ini sudah terpenuhi? Sejauh yang saya rasakan atau yang saya alami, sampai saat ini saya mengajar di sekolah ini sudah cukup terpenuhi. Baik, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya itu untuk Ibu Putri. Sejauh ini bagaimana sikap kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja pada pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga tersebut? Bisakah Ibu menjelaskannya? Iya, saya melihat dari yang dilakukan oleh kepala sekolah. Yang pertama itu dari kedisiplinan untuk meningkatkan produktivitas guru dan tenaga pendidiknya. Banyak juga cara lainnya yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja pegawainya seperti media pembelajarannya, alat peraganya, dan yang lain sebagainya. Udah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Hani Agatha Asmara. Boleh dilanjutkan? Ya, baik. Terima kasih, Maya. Jadi, di wawancara berikutnya yaitu saya akan menanyakan tentang pelaksanaan supervisi. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, boleh dijawab siapa aja. Menurut Ibu, adakah kendala dalam pelaksanaan supervisi kepala sekolah? Jika iya, itu kendalanya seperti apa ya? Karena kan biasanya di sekolah itu terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan kan. Nah, itu contohnya seperti apa? Terima kasih. Baik, saya coba jawab. Kalau untuk supervisi kepala sekolah, biasanya kadang-kadang kita terkendala dengan jadwal kepala sekolah yang sangat padat, sehingga kadang jadwalnya sudah ditentukan, tapi ternyata bisa berubah tiba-tiba karena menyesuaikan schedule ataupun jadwal dari kegiatan kepala sekolah. Selain itu, karena sekarang supervisi itu melalui daring, jadi kadang-kadang terkendala dengan kalau kita internet itu suka tidak lancar, ya itu saja sih. Selebihnya tidak ada. Jaringan Baik, internetnya saja. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi kepala sekolah? Jika ada, tindak lanjut yang seperti apa? Boleh dijawab oleh Ibu Putri atau Ibu Irma. Saya aja ya yang jawabnya. Oke, ya akan saya coba jawab. Untuk tindak lanjutnya itu biasanya jika ada kekurangan administrasi, contohnya misalnya RPP yang belum lengkap atau data siswa yang belum lengkap, biasanya itu ada bimbingan lagi atau pantauan setelah dari supervisi yang pertama. Seperti itu tindak lanjutnya. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya ya Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir berarti ya. Mohon di bawah. Apakah kepala sekolah mengarahkan stafnya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi misi sekolah? Tentunya seperti apa? Boleh dijawab untuk Ibu Putri. Iya, menurut saya kepala sekolah itu sudah mengarahkan stafnya untuk mencapai
tujuan visi misi sekolahnya. Seperti prota, promes sebelum pembelajaran, sebelum mengajar, dan media pembelajarannya. Udah. Bisa saya tambahkan untuk pertanyaan yang terakhir. Kalau untuk untuk visi dan misi sekolah, biasanya kita kan ada pencapaian untuk nilai. Jadi penentuan KKM, bagaimana caranya agar siswa-siswi kita di sekolah itu bisa mencapai dengan nilai KKM sesuai dengan harapan sekolah, sehingga visi dan misi sekolah itu bisa tercapai. Dan anak-anak lulusan dari sekolah kita itu bisa melanjutkan pendidikannya di pendidikan yang lebih tinggi, di tingkat selanjutnya itu bisa lebih diterima dan anak-anak itu bisa mencapai dengan baik. Itu. Baik, terima kasih atas Ibu Putri dan Ibu Sri Rahayu atas jawabannya. Mungkin cukup sekian kali ya wawancara dari kita. Ya, Langsung ditutup aja. Alhamdulillah, telah selesai wawancara hari ini. Untuk itu, kami sangat berterima kasih atas waktu dan partisipasi yang Ibu berikan untuk wawancara yang kami adakan ini. Ada kala kurang dan lebih, baik dari sikap maupun perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.